Sudah bersama kami Kapten Tim Nasional Amputasi, Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia, Aditya dan Bayu Guntoro, Kepala Pelatih Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Halo, selamat malam Mas Bayu, selamat malam Mas Adit. Selamat malam, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Adit? Nah, ini Indonesia mencatat sejarah ya, Timnas Sepak Bola Amputasinya ini bisa melaju ke putaran final Piala Dunia. Saya akan ke Kepala Pelatih dulu nih. Ini seperti apa persiapannya? Tentunya kan ini tunggu-tunggu nih. Karena bahkan sepak bola kita yang non-difabel belum bisa mencapai di level itu. Tapi Timnas Sepak Bola Amputasi bisa. Ya, persiapan kami untuk event Piala Dunia ini kita bersiap dari 3 bulan yang lalu. Kita mulai dari 27 Juni hingga nanti keberangkatan di 27 September. Kami ada 3 fase persiapan. Yang pertama fase persiapan umum, khusus, lalu ke pra-kompetisi. Nah, saat ini kita ada di fase pra-kompetisi yang lebih banyak untuk ke uji coba dan penyempurnaan taktik. Uji coba sejauh ini sudah berapa kali dan hasilnya kira-kira gimana? Sudah ada progres yang oke belum untuk keputaran final nanti? Uji coba baru 2 kali dengan tim lokal. Untuk hasil lumayan karena pemain bisa menerapkan instruksi dari pelatihan yang dimau. Untuk hasil sendiri kemarin kita uji coba pertama melawan Persat Jakarta, kita menang 13-0. Lalu uji coba kedua melawan Jawa Timur Selection, kita menang 8-0. Wow, skornya gede banget ya. Yes. Berarti ini kalau kita bicara soal kesiapan ya sudah sedikit lagi gitu ya. Saya akan ke Mas Adit. Mas Adit ini nanti akan bertarung dengan tim-tim besar di grup C, benar ya? Yeah. Grup C ada Inggris, Amerika Serikat, Argentina. Apa tantangannya? Kalau kita lihat kan Amerika Serikat ini sudah pernah juara dunia ya? Tantangannya sih apa ya? Karena memang ini pertama kali. Tantangan buat semua pemain juga membuktikan gitu. Bahwasannya ketika kita melawan siapapun harus siap sih, Mbak. Walaupun kita segrup dengan Inggris yang memiliki pengalaman gitu, pengalaman beberapa kali mengikuti Piala Dunia, bukan menjadi alasan gitu untuk kita hajar di sana, Mbak. Soalnya takutnya nanti punya ketakutan ya, karena kan dengan prestasi yang sudah pernah didapatkan oleh lawan-lawan kita nanti di grup C, ini menjadikan mental pemain-pemain kita ciut. Gimana caranya membesarkan hati untuk menghadapi musuh-musuh yang punya pengalaman jauh lebih banyak? Apa sih, saya lebih optimisnya karena kita Piala Dunia ini persiapannya lebih apa ya, lebih baik gitu dibanding kemarin selama kualifikasi Piala Dunia. Ya saya optimis dari situ sih, Mbak. Sekarang apa kalau Mas Adit secara personal apa yang lagi dikejar? Fitness level atau kemampuan untuk mengatasi ketegangan, teknik, atau apa sekarang yang lagi dijalani? Lebih ke, kalau saya sih pribadi lebih pendekatan ke bola sih, karena saya playmaker, bagi-bagi bola ke teman-teman, jadi saya harus lebih menguasai ke bola. Lebih menguasai lagi. Nah, kalau berbicara masalah sepak bola amputasi, ini kan ada di Indonesia, federasinya dah 2018. Mas Bayu, ini 2018 kalau kita tarik sekarang 2022 artinya ini baru 4 tahun. Baru 4 tahun dan Mas Bayu sendiri mengerjakan pekerjaan sebagai pelatih kepala ini di persiapan menjelang Piala Dunia. Boleh digambarkan nggak Mas, bagaimana kesulitan-kesulitan, apa saja hal-hal yang menjadi masalah yang sebenarnya harus dibenahi satu persatu? Ya, karena sepak bola amputasi dengan sepak bola pada umumnya kan berbeda, Mbak. Jadi dari pemain-pemain sendiri, background dari pemain sepak bola amputasi pun berbeda. Yang mempunyai pekerjaan seperti petani, nelayan, ada yang kerja di bengkel. Jadi untuk pemahaman sepak bolanya dengan background yang bukan pesepak bola lebih sulit untuk diarahkan. Itu seperti itu sih. Kemampuan untuk mungkin dari kami adalah kesulitannya kemampuan kami untuk coba untuk menjelaskan lebih detail, lebih sabar. Karena balik lagi ke background si pemain yang memang bukan pesepak bola pada sebelumnya. Tapi kalau Mas Adit ini pesepak bola dulu sempat di Persib ya? Ya, sampai.
Jadi jarang. Jarang. Kalau Jarang. Mas Adit sendiri berarti dulu bagaimana? Ceritain dong Mas. Lebih ke- Waktu di Persib seperti apa, kemudian kok bisa bergabung akhirnya ke tim amputasi? Jadi waktu itu saya emang pemain sepak bola non disabilitas, tapi mengalami cedera yang akhirnya salah penanganan dan saya harus kehilangan satu kaki gitu. Tetapi saya terjun ke dunia sepak bola amputi ini memang menurut saya dari nol lagi gitu, Mbak. Karena saya harus beradaptasi lagi dengan tongkat, terus memahami hal-hal dasar dengan tongkat, dibandingnya tongkat. Main bola kan seperti dribble, fundamental skillnya lebih ke tongkat sih penggunaannya. Karena kan tongkat ini sebagai keseimbangan dan tumpuan gitu untuk para pemain. Itu berarti kayak belajar dari nol lagi ya? Iya. Nah itu pertama kali akhirnya, ya udah deh, saya akhirnya gabung lagi main bola meskipun dengan kondisi dengan menggunakan tangan ya. Ini seperti itu ya. Seperti apa Mas? Akhirnya memutuskan kan juga banyak pemain Iya. yang kena cedera, kemudian udah deh saya kerja kantoran aja atau mungkin berbisnis. Ya karena memang sempat nyerah juga sih Mbak. Karena harus kehilangan satu kaki, tetapi setelah melihat sepak bola amputi ini ibaratnya kepanggil lagi jiwanya gitu, jiwa bermain sepak bolanya, tapi hanya sekedar untuk pan gitu waktu itu. Karena memang kebetulan pada tahun 2018 ini kan INAP ini baru berdiri dan saya diamputasi 2019. Ya saya nyari teman niatnya gitu, nyari teman di sepak bola amputi ini, tetapi melihat ke depan banyak peluang gitu untuk pemain sepak bola amputi ini karena banyak event juga gitu. Akhirnya saya fokus lah di dunia sepak bola amputi. Nah, Mas Adit ini bisa keluar ya dari beban yang tadinya pengen jadi pemain bola non disabilitas, kemudian ternyata harus diamputasi ya, dan sekarang juga bisa berprestasi. Mas Bayu, ini kan problemnya berbeda ya, memanage tim dengan kondisi yang istimewa seperti ini kan berbeda. Seperti apa Mas? Boleh dijelaskan nggak? Menjaga mood mereka, kemudian juga situasi latihan sehari-hari dan juga waktu nanti bertanding. Ya benar kata Mbak, karena memang susah, beda kesulitannya dengan pemain non disabilitas dan disabilitas. Terkait keterbatasan dari teman-teman, ya itu juga sangat membuat kalian berpikir gimana sih untuk kita bisa beradaptasi, menyesuaikan mereka, tapi tetap harus ada prinsip-prinsip bahwa memang sepak bola itu emang seperti itu sepak bolanya. Jadi kadang tinggal tergantung menyesuaikan antara kami ke pemain dan pemain ke kami. Lalu untuk menjaga mood ya paling program latihannya ya kita coba untuk buat program yang tidak membuat bosan, dengan program yang bervariasi latihannya, lalu dengan ada game-game kecil di setiap latihannya yang membuat jadi seakan-akan latihan tuh menyenangkan setiap harinya. Jadi dalam 3 bulan mungkin rasa bosan ada, tapi minimal tidak sebosan yang kita bayangkan sebelumnya. Karena Lalu kan ada kemudian? refreshing seperti itu ya, dengan program yang sudah emang kami susun. Seperti itu sih Mbak. Jadi ada hal yang tentunya beda ya. Ini manage-nya beda ya. Manage-nya Nah, beda. kita bicara lagi soal menjelang keberangkatan ke Turki. Kapan, Mas Bayu? 27 September. 27 September. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh masyarakat adalah kepercayaan diri. Tentunya punya modal yang cukup besar ya, karena bisa mampu lolos ke putaran final. Saya mau tanya ke kedua narasumber, yaitu keistimewaan. Saya pertama mau ke Mas Adit. Menurut Mas Adit, apa keistimewaan dari Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia? Ya memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi kita bisa menunjukkan bahwa kekurangan kita semua nggak menghalangi untuk bermain sepak bola di situ. Jadi semangatnya ya, Iya. kepercayaan diri itu muncul karena semangat yang tulus dari teman-teman di tim. Bagaimana dengan kepala pelatih? Saya pikir keterbatasan dan perbedaan yang pada akhirnya bikin kami istimewa. Dengan keterbatasan itu, mereka pada akhirnya menjadi motivasi tambahan untuk mereka ingin membuat bahagia keluarganya, orang tuanya di rumah, orang-orang yang tersayang, yang pada akhirnya menjadi satu dengan satu tujuan yang sama. Itu yang menjadi kami istimewa.
Nah, ini kan keterbatasan dari dalam diri, kemudian muncul dengan semangat sehingga menjadi tim yang bisa lolos ke putaran final. Kalau keterbatasan di luar diri sendiri, misalnya support dari pemerintah dan lain-lain, seperti apa? Mas Bayu, nanti saya juga akan tanya ke Mas Adit. Oke, untuk support dari pemerintah udah support, dari Kemenpora juga udah support terkait hal-hal keberangkatan, lalu ada penginapan, akomodasi, konsumsi, lalu ada beberapa memang support dari swasta yang membantu dari lapangan, dari program latihan, dan lain-lain. Oke, kalau Mas Adit boleh disampaikan mungkin unek-uneknya kira-kira apa ya yang masih kurang atau sebenarnya udah cukup? Kalau sejauh ini sih selama pemusatan latihan, kalau dari saya sih pribadi cukup sih, Mbak. Karena lebih baik dari selama kualifikasi karena kita persiapan mandiri waktu itu. Tapi sekarang anak-anak lebih mudah gitu untuk proses selama latihan, persiapan lebih mudah dibanding kemarin sih. Oke, baik. Ini terakhir, ini pamungkas sih pertanyaannya. Tapi sebenarnya pertanyaannya ada dua, yakni target dan yang menarik kemarin Mas Bayu sempat mengungkapkan pada cnnindonesia.com bahwa tim nasional sepak bola amputasi Indonesia ini ingin diperlakukan sama. Salah satunya adalah ingin dilepas oleh Presiden Jokowi menuju ke Turki. Silahkan, saya mau ke Mas Bayu dulu deh. Targetnya? Iya, untuk target sendiri kan emang dari Kemenpora menargetkan kami untuk ada di 10 besar, seperti itu. Tapi dengan proses yang kami lalui, kami yakin dan optimis bahwa kami sepakat bahwa kami bisa lebih dari itu, kami bisa membuat kejutan lebih. Dan kami mohon doanya untuk bisa terwujud. Lalu terkait dengan keinginan untuk dilepas oleh Presiden Jokowi, jelas karena itu adalah satu kebanggaan buat kami. Kebanggaan buat pemain-pemain bahwa ternyata kami setara dan kami sama, tidak dibedakan sedikit pun. Baik, kalau Mas Adit silahkan mungkin sampaikan ini di layar televisi. Mudah-mudahan Pak Jokowi menyaksikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Presiden. Ya, saya masih seperti apa yang dikatakan Coach Bayu, karena kita sesama atlet gitu, ingin gitu rasanya dilepas Pak Jokowi. Apalagi kita menghadapi level yang tertinggi gitu, Piala Dunia. Itu aja sih, Mbak. Baik, mudah-mudahan doanya terkabul, mudah-mudahan dilihat oleh Pak Presiden dan bisa dilepas sama seperti yang lain ya. Amin. Sama seperti olahraga dan cabang olahraga yang lain seperti atlet-atlet lain. Terima kasih Mas Bayu dan Mas Aditya sudah bergabung bersama kami di Sport Corner. Semoga targetnya ini lebih dari 10 besar ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Semoga sukses selalu.